Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sejarah intelektual Islam, nama Imam Abu Hamid Al-Ghazali sering disebut sebagai tokoh besar yang menggabungkan kekuatan akal, kejujuran spiritual, dan keberanian eksistensial. Dalam karya autobiografisnya yang terkenal, Al-Munkir Minad Dhalal, Al-Ghazali membuka tabir krisis intelektual dan spiritual yang beliau alami. Bukan hanya karena beliau meragukan kebenaran mazhab yang beliau anut, tetapi karena beliau menyadari bahwa kebenaran tidak bisa hanya diwarisi, ia harus dicari dengan sungguh-sungguh. Beliau memulai dengan Faqad sa'altani ayyuhal akhu fid din an abutta ilaika ghayatal ulumi wa asraraha wa ghailatal madzahibi wa aghwaraha. Engkau telah memintaku, wahai saudara seiman, agar aku sampaikan kepadamu hakikat ilmu dan rahasianya, bahaya mazhab-mazhab dan kedalamannya. Al-Ghazali memulai perjalanannya dari suatu titik yang beliau sebut sebagai jurang taklid. Beliau menyadari bahwa sekedar mengikuti tradisi tanpa berpikir hanya akan menjebak manusia dalam keyakinan semu. Maka beliau naik menuju puncak penyelidikan rasional. Wa mastajra'tu alaihi minal irtifa'i an hadidit taqlid ila yafa'il istifsar. Aku memberanikan diri naik dari dasar tradisi kepada puncak pencarian. Namun perlu dipahami, kritik Al-Ghazali terhadap taklid bukan berarti beliau menolak taklid secara mutlak. Beliau hanya menolak taklid bagi kalangan ahli yang mampu berpikir dan menyelidiki sendiri. Justru menurutnya, orang awam wajib bertaklid karena mereka tidak memiliki kemampuan metodologis untuk menggali hukum langsung dari sumber aslinya. Beliau menegaskan, Faradul ammi as-su'alu wa taklid. Kewajiban orang awam adalah bertanya dan mengikuti mufti atau imam madhab. Jadi kritik terhadap taklid dalam konteks ini adalah kritik epistemologis, bukan kritik terhadap keteraturan umat. Melanjutkan refleksinya, Al-Ghazali menggambarkan kondisi umat Islam dan dunia pemikiran secara umum sebagai lautan yang dalam dan penuh badai. An-ikhtilafal khulqi minal adyani wal milal bahrun amikun ghariqa fihi al-aktsaruna wa ma najaa minhu illal aqallun. Perbedaan manusia dalam agama dan sekte adalah lautan dalam. Kebanyakan tenggelam di dalamnya, hanya sedikit yang selamat. Semua kelompok mengklaim diri sebagai pihak yang benar, bahkan satu-satunya yang diselamatkan. Beliau mengutip Al-Quran, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Al-Ghazali menunjukkan bahwa klaim kebenaran tanpa refleksi dan kritik diri justru menyesatkan. Maka beliau merasa perlu menyelami dan menguji setiap pendekatan intelektual yang tersedia pada zamannya. Dalam perjalanannya, Al-Ghazali mengevaluasi 4 jalan besar. Yang pertama, ilmu kalam, teologi rasional, berguna untuk mempertahankan doktrin, tapi tidak memuaskan batin. Yang kedua, batiniyah, ajaran otoritarianisme imam, mewajibkan taat buta kepada satu figur tanpa peluang penyelidikan. 3. Filsafat, menyediakan kerangka logika rasional yang kuat, tapi cenderung mengeringkan rohani. Dan 4.
tasawuf, menyatukan akal, hati, dan pengalaman langsung dengan kebenaran ilahi, jalan yang akhirnya beliau pilih. Wa martabaituhu akhiran min tariqatit tasawuf, dan jalan yang akhirnya kuterima adalah tasawuf. Pandangan Al-Ghazali terhadap filsafat sering disalahpahami. Banyak yang menuduhnya sebagai pembunuh filsafat dalam Islam. Namun, Frank Grifol, seorang sarjana kontemporer dari Yale University, membantah hal ini. Dalam bukunya Al-Ghazali's Philosophical Theology, Grifol menyatakan, Al-Ghazali didn't abandon philosophy. Rather, he redefines its role within Islamic theology. Al-Ghazali tidak meninggalkan filsafat. Justru, beliau mendefinisikan ulang perannya dalam teologi Islam. Al-Ghazali tidak menolak filsafat, tetapi menyelamatkan akal dari pengaruh filsafat Yunani yang telah keluar dari batas wahyu. Beliau mempertahankan rasionalitas, tetapi meletakkannya dalam bingkai teologis. Frank Grifol bahkan menambahkan, what Al-Ghazali reached in Sufism was not the rejections of reason, but a deeper certainty, yakin, that begins where syllogism ends. Apa yang dicapai Al-Ghazali dalam tasawuf bukanlah penolakan terhadap akal, melainkan suatu keyakinan yang lebih dalam, yakin, yang dimulai ketika silogisme berakhir. Dengan kata lain, tasawuf bukan pelarian dari akal, tetapi penggenapan akal dengan intuisi spiritual. Dalam situasi di mana banyak kelompok saling menyalahkan dan merasa paling benar, Al-Ghazali mengingatkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Sataftariqu ummati salasan wa sab'ina firqatan, an-najiyatu minha wahidatun." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, hanya satu yang selamat. Namun, beliau tidak berhenti pada angka atau label. Beliau menggali makna. Apa yang membuat satu golongan itu selamat? Apakah karena nama madhab atau kualitas pencariannya? Beliau menyiratkan bahwa kejujuran intelektual, keterbukaan terhadap kebenaran, dan kebersihan hatilah yang membawa keselamatan sejati. Di akhir pengakuannya, Al-Ghazali menulis, musta'inan billah wa mutawakkilan alaih, dengan memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Sebuah pengakuan bahwa puncak pemikiran bukan pada kemenangan argumen, tetapi pada ketundukan total kepada Yang Maha Tahu. Beliau menunjukkan bahwa logika bukan lawan iman, melainkan kendaraan menuju keyakinan yang utuh. Ketika akal dan wahyu berjalan seiring, ketika logika tunduk bukan karena kalah, melainkan karena sadar akan keterbatasannya, di sanalah kita temukan filsafat yang bersujud. Dan itulah warisan terbesar Al-Ghazali bagi dunia modern. Cara berpikir yang cerdas, jujur, dan rendah hati.